A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, baik, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran Syarah Kitab Al-Jurumiyah, Rumus Pintar Baca Kitab Gundul. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tasrif istilahi. Nah, sekarang kita akan belajar tasrif yang kedua, yaitu adalah tasrif logawi. Nah, apa itu tasrif logawi teman-teman sekalian? Ini juga perlu untuk diingat atau dipahami, bahwa tasrif logawi adalah perubahan bentuk kata sesuai dengan domirnya atau kata gantinya. Jadi tasrif logawi adalah perubahan bentuk kata sesuai dengan domirnya atau kata gantinya. Tasrif logawi ini teman-teman sekalian secara umum itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi tasrif logawi secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tasrif logawi untuk fi'il madhi. Kemudian yang kedua, tasrif logawi untuk fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah tafsir logawi untuk fi'il amr. Tentunya untuk pengertian dari 3 fi'il ini bisa dilihat pada video atau pelajaran sebelumnya. Saya sudah jelaskan apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amr, apa itu masdar, apa itu fi'il nahyi, dan seterusnya. Saya sudah jelaskan pada video atau pelajaran sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat, mungkin bisa kembali menonton video yang sudah saya paparkan pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwa tasrif logawi ini berkaitan dengan domirnya, atau perubahan bentuk kata sesuai dengan domirnya. Nah, maka kata domir itu, kata ganti itu cuma 2, yaitu muzakkar dan muannas. Maka kita lihat dulu bentuk-bentuk domir. Jadi harus kita lihat dulu bentuk-bentuk domir kata ganti tersebut. Di dalam bahasa Arab teman-teman sekalian terdapat 14 domir atau kata ganti. Jadi ada 14 domir atau kata ganti di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah huwa, dia laki-laki. Tentu ini untuk 1 orang. Jadi yang pertama adalah huwa, dia laki-laki untuk 1 orang. Kemudian yang kedua huma, dia laki-laki untuk 2 orang. Kemudian hum, mereka laki-laki. Jadi ini untuk kata ganti yang bagian pertama, yaitu huwa, huma, hum. Dia laki-laki 1 orang, dia laki-laki 2 orang, hum, mereka laki-laki. Kemudian yang keempat, hiya, dia perempuan untuk 1 orang. Kemudian huma, dia perempuan untuk 2 orang, dan hunna, mereka perempuan. Ini kalau boleh kita katakan ini bagian yang kedua. Hiya, dia perempuan, huma, dia perempuan untuk 2 orang, hunna, mereka perempuan lebih dari 3, dan seterusnya. Kemudian anta, antunna, antum. Jadi anta, kamu laki-laki untuk 1 orang. Antuma, kamu laki-laki untuk 2 orang. Antum, kalian laki-laki. Ini kalau boleh dikatakan bagian yang ketiga. Anta, antuma, antum. Kemudian selanjutnya anti, kamu perempuan untuk 1 orang. Antuma, kamu perempuan untuk 2 orang. Antunna, kalian perempuan. Kemudian yang ke-13 dan 14 ada di situ kata ana, saya. Ana artinya saya. Kemudian 14 nahnu, kami atau kita. 14 domir ini teman-teman kalian adalah sesuatu yang harus dihafalkan, ya. Kita harus menghafal 14 domir ini. Kemudian selanjutnya ada namanya domir mu'tasil. Ada namanya domir mu'tasil. Ya, ini adalah kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus berdiri dengan isim atau kata benda. Jadi itu teman-teman sekalian, bahwa ada namanya isim, domir mu'tasil, yaitu kata ganti yang tidak bisa dia berdiri sendiri. Contohnya di situ
Misalnya ana pada kata kataba menjadi kitabi. Ana pada kata kataba menjadi kitabi, buku saya. Pada anta menjadi kitabuka, buku kamu laki-laki. Kemudian pada kata anti menjadi kitabuki, buku kamu perempuan. Jadi untuk ana kitabi, buku saya. Untuk anta kitabuka, buku kamu laki-laki. Kalau untuk anti, untuk perempuan muannas menjadi kitabuki, buku kamu perempuan. Kemudian untuk huwa menjadi kitabuhu, buku milik dia laki-laki. Untuk hiya menjadi kitabuha, buku milik dia perempuan. Kemudian yang selanjutnya kitabuna, buku kami atau buku kita. Jadi kalau kita berbicara misalnya kitabi, langsung orang sudah paham bahwa itu memang adalah buku itu adalah milik kita. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada contoh tasrif lugawi pada fi'il madhi. Jadi sekarang kita akan belajar contoh tasrif, bentuk contoh tasrif untuk pada fi'il madhi. Yang pertama adalah ana pada domir ana pada kata jalasa itu menjadi jalastu, artinya saya telah duduk atau saya sudah duduk. Kemudian untuk pada kata daraba domir ana menjadi darabtu, saya telah memukul. Kemudian untuk domir anta pada kata jalasa menjadi jalasta, kamu laki-laki telah duduk. Darabta, kamu laki-laki telah memukul. Kemudian untuk kata anti pada kata jalasa menjadi jalasti, kamu perempuan telah duduk. Darabti, kamu perempuan telah memukul. Kemudian untuk huwa menjadi jalasa. Daraba, dia laki-laki telah duduk. Daraba, dia laki-laki telah memukul. Kemudian yang kelima, hiya, dia perempuan, itu menjadi jalasat, dia perempuan telah duduk. Darabat, dia perempuan telah memukul. Kemudian pada kata domir nahnu, kata ganti nahnu menjadi jalasna, kami telah duduk. Darabna, kami telah memukul. Teman-teman sekalian, tentunya kalau kita lihat belajar seperti ini itu kelihatannya sangat rumit sekali. Ya, kita lihat belajarnya sangat sulit sekali. Memang kalau kita hanya sekedar melihat dan mendengar saja, ya, kalau kita hanya sekedar dan mendengar saja. Nah, untuk lebih memudahkan, saya jamin itu kalau kita telaah cukup 5 menit dengan cara kita menulisnya kembali, teman-teman sekalian. Ya, ini mudah sebetulnya, mudah kalau kita dengan cara menulisnya kembali. Kan kaidahnya yang seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk menjaga hafalan, untuk memudahkan kita mempelajari, memudahkan kita memahami satu ilmu, itu kaidahnya adalah qaidul ilmi bil kitab. Ilmu itu diikat dengan cara kita menulisnya, bukan cuma sekedar dengan mendengar atau kita melihat, teman-teman sekalian. Coba mari kita perhatikan untuk domir kata ganti pada kata domir pada kata ganti ana, anta, anti, dan hiya pada kata jalasa. Coba kita perhatikan. Di situ kan untuk ana, kemudian anta, anti, dan hiya itu tinggal ditambahkan huruf ta pada akhir kalimat. Nah, untuk ana, untuk kata domir ana itu tanya berharakat doma menjadi jalastu, darabtu. Kemudian untuk anta, huruf tanya itu dia berharakat atau tanda bacanya itu fathah. Jadi menjadi apa? Menjadi jalasta, darabta. Kemudian untuk anti itu huruf tanya dia berkasrah, berharakat kasrah, tanda bacanya dia kasrah menjadi jalasti, darabti. Kemudian kalau untuk hiya itu huruf tanya dia sukun, ya, berharakat sukun menjadi jalasat, darabat. Kemudian untuk huwa menjadi jalasa, daraba, dan nahnu adalah jalasna, darabna ditambah dengan huruf
nun, kemudian dipanjangkan, jalasna kami telah duduk, darabna kami telah memukul. Kemudian teman-teman sekalian kita masuk kepada contoh tasrif lugawi pada fi'il mudhari. Domir ana yang artinya saya menjadi pada kata jalasa menjadi ajlisu, saya akan duduk atau saya sedang duduk. Kemudian adribu, saya akan memukul atau saya sedang memukul. Ini untuk domir kata ganti ana pada kata jalasa itu menjadi ajlisu. Jadi tidak perlu lagi kita misalnya mengatakan ana ajlisu alal kursi, saya sedang duduk di atas kursi. Tidak perlu lagi dikata ana, cukup saja ajlisu alal kursi, saya sedang duduk di atas kursi. Itu orang sudah paham. Adribu, saya sedang memukul. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, anta untuk kamu laki-laki, maka dia menjadi pada kata jalasa menjadi tajlisu, kamu sedang duduk atau kamu akan duduk untuk laki-laki. Kemudian tadribu, kamu laki-laki akan memukul atau sedang memukul. Kemudian untuk anti, kamu perempuan menjadi tajlisina, kamu perempuan akan duduk. Tadribina, kamu perempuan akan memukul atau sedang memukul atau sedang duduk. Kemudian untuk kata huwa, dia laki-laki menjadi yajlisu, dia akan duduk atau dia sedang duduk untuk laki-laki. Kemudian yadribu, dia laki-laki sedang memukul atau akan memukul. Kemudian untuk hiya menjadi tajlisu, dia perempuan sedang duduk atau dia akan duduk. Kemudian tadribu, dia perempuan sedang duduk atau dia sedang memukul atau dia akan memukul. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian, najlisu, kami akan duduk. Kemudian nadribu, kami akan memukul. Jadi tinggal nanti kita kembangkan saja ya. Nanti kita tinggal kembangkan. Di sini saya ingin berikan contoh pengembangan pada kata yang lainnya. Jadi contoh pengembangan untuk kata kerja lainnya, misalnya untuk domir ana. Misalnya pada kata kerja dakhala, masuk menjadi adkhulu, saya masuk. Kemudian pada kata kharaja menjadi akhruju, saya keluar. Kemudian pada kata zahaba menjadi azhabu, saya akan pergi. Kemudian untuk kata roja'a, pulang menjadi arji'u, saya akan pulang. Kemudian pada kata kataba, menulis menjadi aktubu, saya akan menulis. Kemudian pada kata fa'ala menjadi af'alu, saya akan berbuat atau saya akan lakukan. Kemudian untuk domir anta menjadi tadkhulu, kamu masuk. Takhruju, kamu keluar. Tazhabu, kamu akan pergi. Tarji'u, kamu akan pulang. Taktubu, kamu akan menulis. Af'alu, kamu akan lakukan. Pada huwa ya yadkhulu, kemudian yakhruju, yazhabu, yarji'u, yaktubu, yaf'alu. Kemudian pada domir nahnu, nadkhulu, kami akan masuk. Nakhruju, kami akan keluar. Nazhabu, kami akan pergi. Narji'u, kami akan pulang. Naktubu, kami akan menulis. Naf'alu, kami akan lakukan. Jadi itu teman-teman sekalian contoh pengembangan pada domir untuk fi'il mudhari ya, untuk tasrif lugawi. Berikut teman-teman sekalian ada 115 contoh kosakata, yaitu kata kerja fi'il. Tentunya ini bagus untuk juga dihafalkan. Kosakata kerja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kosakata kerja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bagus untuk dihafalkan. Selanjutnya ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, kita akan belajar anwa'ul kalam atau macam-macam kalam. Tentu ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman sekalian.